Ada apa sih kok kayak tumben banget nih ngajak apa kan pengen ngobrol. ngajak mainnya dadakan banget deh. Rapi banget. Iya. Suka deh. Abis biasalah acara Gimana? kampus. Oh iya? Heeh. Gimana kabarnya Kak Ale? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Baik. Iya, Duta ITERA nih. Masya Allah. Boleh dong ceritain kok bisa ikut Duta ITERA itu awalnya gimana? Kok bisa ya? Kalau ditanya kok bisa, mungkin itu awalnya iseng sebenarnya. Jadi iseng kan. Jadi kayak ngobrol-ngobrol sama teman kayak, aduh ikut nggak ya? Karena kan ada flyernya, ada promosinya gitu kan. Nah terus karena aku mikirnya kayaknya ini kesempatan yang baik buat mencoba suatu hal yang baru, karena sebenarnya aku suka banget mencoba suatu hal yang baru gitu. Terus akhirnya itu 4 jam sebelum pengumpulan, akhirnya aku beraniin diri untuk bikin esai, bikin CV, pokoknya semua semua yang dibutuhkan untuk pendaftaran ikut Duta ITERA itu aku laksanain 4 jam sebelumnya gitu. Hamin 4 jam? Iya wow. gitu, tapi kelamannya tuh karena jadi mikirnya tuh seminggu gitu. Udah ditutup pendaftarannya, terus abis itu baru kayak, oh ya udah deh daftar gitu. Oke. Terus itu proses seleksinya ada apa aja? Proses seleksinya pertama itu kita kan lewat form pendaftaran dulu, terus nanti dia ada kayak tes gitu, tes tertulis. Jadi tes tertulis itu nanti di lewat website gitu. Kita juga bakal dipantau secara rame-rame karena kan pesertanya banyak banget tuh yang ikut kan. Terus habis itu ada wawancara. Nah, wawancaranya ini sebenarnya nggak cuma sekali wawancara. Wow. Jadi tahap penyaringannya tuh banyak banget. Tahap penyaringan pertama wawancara biasa, interview biasa untuk lolos ke semifinal. Dari semifinal itu nanti kita ngikut karantina dulu nih. Ikut karantina, terus abis itu masuk ke final. Di situ disaring kan, terus nanti abis itu ada lagi nih yang namanya dari final itu kita juga ada interview. Jadi kalau nggak salah tuh ada 3 kali interview. Nah, yang paling berat itu di interview terakhir, deep interview, karena itu ngelatih mental. Kenapa itu Kak? Maksudnya emang isinya apa di interview terakhir itu? Di interview terakhir tuh sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana, cuman kalau menurut aku itu kita tuh jadi tahu ibarat seberapa kuat sih kamu nanti ketika kamu dilepas keluar sana. Kamu seberapa kuat ngadepin orang-orang yang belum pernah kamu ketahuin tapi bisa ngejudge kamu sebagaimana mereka nggak tahu diri kamu yang sebenarnya gitu. Jadi ya everyone wants to see you perfect, tapi kita emang nggak akan bisa selalu perfect kan, but we can give what best on ourselves. Oke, terus itu kegiatannya ngapain aja Kak? Jadi Duta ITERA itu apakah hanya fokus di dalam kampus atau juga berkegiatan di luar kampus? Sebenarnya kalau Duta ITERA tuh ada yang di dalam kampusnya, ada yang di luar kampusnya. Kadang-kadang kita melakukan promosi ya di dalam kampus, di luar kampus. Kita juga suka memperkenalkan ITERA itu kampus seperti apa, menjalin relasi sama kampus-kampus lain gitu. Terus di situ juga opportunity kita untuk mengembangkan diri kita sebenarnya. Jadi kadang-kadang itu kalau kita kan Duta ITERA nih, ketahuan pasti kita punya potensi kan, potensi yang baik. Betul. Nah kadang tuh kita suka dipanggil-panggil buat jadi narasumber, buat ngisi suatu materi gitu. Karena dipercaya bahwa kita bisa memberikan yang terbaik dalam pelatihan tersebut, begitu. Sebentar ya, aku sambil bikin teh ya. Ih, lucu banget. Iya, terus Kak, Suka kan deh. biasanya kan kalau tampil di depan banyak orang nih ya, pasti kan ada yang rasa minder. Kalau kalian sendiri tuh ngerasain itu nggak sih? Jujur aku lebih ke nggak kebayang gitu, karena kan aku nggak tahu kalau at the end of the day aku bisa ada di fase ini gitu. Aku pikirnya kayaknya aku suatu saat nggak akan bisa deh ngeliat ibarat di mata aku dulu ikut Duta itu kayak ikut Miss Indonesia, Putri Indonesia gitu kan, kayak kita harus cantik banget, harus tinggi semampai, tapi ternyata enggak guys gitu. Aku pendek,
Aku pendek, tapi aku pakai tenang aja karena ada heels di dunia ini. Heels 15 cm itu sangat membantu dalam kita untuk terlihat tinggi gitu kan ya. Iya. Iya. Jadi Terus, sebenarnya sih aku lebih ke nggak expect aja sih. Terus ya nervous, kalau di atas panggung pasti nervous gitu. Gitu. Tapi alhamdulillah ya. Kalau kegiatan sebagai duta nih kan pasti kan banyak yang mendatangi acara kayak tadi jadi narasumber. Dari semua pengalaman itu tuh ada nggak sih Kak kayak momen yang menurut Kak Ale tuh mengubah cara pandang Kak Ale? Sebenarnya kalau misal ngubah cara pandang ya, itu udah keubah dari awal, dari zaman karantina. Jadi sebenarnya bukan selama perjalanan. Kalau perjalanan itu ibarat apa yang ada di karantina tuh dibuktiin di selama kita menjabat, selama kita ada menjadi duta ITERA itu. Jadi selama karantina tuh ibarat udah jadi pelatihan gitu. Jadi nggak ini lagi, nggak kaget. Oh ternyata ini ya, gini ya, bener ya apa yang udah diajarin selama ini gitu. Jadi kalau menurut aku cara pandang aku bisa berubah karena aku di sana selama karantina tuh ketemu sama orang-orang hebat yang memberikan materi-materi hebat untuk kita bisa involve, untuk kita bisa improve juga, jadi pribadi yang lebih baik dan memberikan versi terbaik kita setiap harinya. Oke, nih yang pink buat Kak Ale. Lucu banget, kok kamu tahu aku suka pink ya? Iya itu kelihatan. Iya. Betul, boleh dong diminum dulu. Iya, Ini aku minum juga ya. ada biskuit. Dimakan ya sama ini cemilan. Oke. Menjadi seorang duta ITERA. Kalau Kak Ale melihat sebelum menjadi duta ITERA, ada nggak sih Kak kayak perubahan besar yang Kak Ale rasain? Ada sih, jujur aku dulu agak nggak pede emang. Tapi semenjak ikut Duta ITERA itu tuh selalu yang kayak aku selalu kayak aku harus lebih percaya diri. I have to believe in myself gitu. Jadi jadi lebih percaya diri, jadi lebih bener-bener kayak tak harus tahu apa yang mau dilakuin gitu. Jangan kemakan omongan orang gitu. Harus teguh pendirian gitu gimana pun juga, karena lampu tuh akan selalu menyorot, semakin terang lampunya semakin terlihat bayangan. Kata-kata hari ini. Emang boleh. Boleh dong. Nah kali ini kan juga hobi nih main alat musik. Aku mau dong lihat. Main. Mau banget dong. Tapi suara aku biasa aja. Nggak apa-apa. Maaf ya. Iya. Ini gitarnya aku pinjem ya. Boleh, pakai aja. Oke. Oh jadi main gitar ya. Iya, aku sebenarnya suka main banyak alat musik. Gitu, kayak ada piano. Di rumah tuh ada piano gitu. Ini aku bakal mainin lagu apa ya? Kamu mau lagu apa? Apa aja deh. Oke. Ini lagu Unreleased Song-nya Gracie Abrams. I wish that you could see their faces lighting up, their faces cold and empty. They know it's been enough of waiting on somebody, someone who doesn't care. But he knows her name, she know he'll always be there. He loved her eyes, let her smile, let her glasses on her face. She loved how we talk, let her know when there's no one else to say. I'm just beautiful and fine and smart like nobody's ever seen. So to her, she wants it more than everything in between. Keren banget. Ih suka deh. Itu emang bisa main gitar tuh karena hobi atau emang fokus buat main gitar juga Kak? Enggak sih, kalau gitar itu aku otodidak. Jadi karena ngeliat teman-teman kayak main gitar seru gitu. Iya. Kalau aku lebih prefer main piano sama ukulele. Nah Kak Ale ini kan aktif ya di kampus. Ada nggak sih kegiatan yang mungkin diikutin di luar kampus juga? Ada. Jadi Apa itu? kemarin itu kalau nggak salah bulan Mei itu aku sempat ikut volunteer. Itu volunteernya Kak Eki. Jadi emang terbuka gitu, volunteer terbuka untuk para remaja di Indonesia, terutama di Lampung gitu, untuk memberikan kebahagiaan kita sharing our happiness, sharing what we had gitu kan. Sebenarnya bagus sih itu volunteernya, jadi kayak kita apa yang kita punya itu kita bagikan sama-sama sama teman-teman yang lain-lainnya yang membutuhkan. Oke.
Nah, kalau banyaknya prestasi dari Kak Ale juga, sibuknya kegiatan, pasti kan keluarga itu menjadi pendukung nomor satu. Boleh dong Betul. ceritain respon keluarga Kak Ale? Sebenarnya kalau respon keluarga itu support banget dari awal itu. Keluarga aku lebih kayak mereka nggak pernah nuntut aku untuk jadi anak yang pintar, tapi mereka selalu pengen anaknya tuh jadi anak yang kreatif. Jadi apapun itu, as long as it is positive, pasti mereka selalu dukung aku dalam bentuk apapun itu gitu. Jadi sebenarnya kayak ya udah ikut aja, nggak apa-apa, dicoba dulu. Siapa tahu memang this is your time, this is your chance gitu. Wow. Gitu. Kalau untuk sahabat, respon sahabat gimana? Apakah wah temanku nih gitu? Jadi sebenarnya teman aku waktu itu ikut Duta Genre dulu, bulan Mei ceritanya. Okay. Jadi bulan Mei itu dia ikut Duta Genre, terus aku sebenarnya agak FOMO dikit kayak, kayak seru ya ikut ajang kontes duta-duta gitu. Tapi aku tuh nggak pede waktu itu, sampai akhirnya ada kali aku ya galau-galauan gitu sama sahabat aku ini. Aku bilang kan kayak ikut nggak ya Duta ITERA gitu, karena kayaknya tuh kok menarik gitu ya gitu. Aku 3 kali sampai kata teman aku, udah ikut aja. Jadi dia tuh nginep, jadi yang 4 jam itu aku dibantu sama temen aku. Dibantu apa? Dibantu menguatkan mentalnya. Betul. Bukan dibantu nyiapin apa-apanya ya? Di mentalnya tuh tapi kayak nyiapin mental. udah kumpul aja gitu. Kali ini juga sempat mengikuti kegiatan kepala divisi kompetensi itu di bagian acara di Tanah Lado Festival. Itu acara apa sih Kak dan gimana? Jadi ceritanya itu kalau di DKV ITERA, jadi kan aku mahasiswi Institut Teknologi Sumatera Desain Komunikasi Visual. Nah, aku di DKV ITERA itu kita tuh di dalam himpunan mahasiswanya tuh ada komunitas. Komunitas yang mendukung di bagian perfilman. Namanya DK Film. Nah, DK Film itu tiap tahunnya itu punya acara yang namanya Tanah Lado Festival. Nah, bentar lagi ada Tanah Lado Festival ini. Nah, Tanah Lado Festival itu festival film di DKV ITERA. Kita tuh membuka kompetisi untuk para penggiat dan juga yang suka film di seluruh Indonesia, komunitas di Indonesia ataupun memang dari sekolahan-sekolahan juga yang mendukung di perfilman untuk mengikuti ajang kompetisi film ini gitu. Selain itu juga ada acara seru lainnya yang memang menunjang acara Tanah Lado Festival itu. Oke. Nah, dari banyaknya pengalaman Kak Ale ini berkegiatan, kan pasti kan bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam karakter ya. Betul. Gimana sih Kak Ale cara memahami karakter orang-orang yang berbeda latar belakangnya supaya tetap bisa enjoy dalam bersosialisasi? Sebenarnya kalau menurut aku, kita harus paham dulu ya kalau misalkan tiap orang itu punya karakteristik yang berbeda-beda, treatment terhadap tiap orang itu beda-beda, dan gimana cara kita berkomunikasi sama orang itu beda-beda. Cuman satu yang pasti, just be yourself. Jadi percaya sama diri sendiri, percaya kalau kamu itu bisa deliver what you wanna say itu dengan sangat baik gitu. Dan kalau menurut aku cara kita ngadepin orang tuh dengan cara berkenalan dan berkomunikasi sesuai dengan cara dia berkomunikasi. Oke, kata-kata lagi nih. Waduh. Terus Kak Ale kan juga seorang MC ya? Iya dong. Ya biasanya tuh ngisi di acara yang seperti apa Kak? Sebenarnya kalau MC gitu kebanyakan ya aku yang internal, bagian internal, kayak kalau ada kegiatan himpunan kampus gitu atau kegiatan kampus ya itu aja sih. Aku belum pernah MC di luar, tapi as long as ya itulah. Oke. Aku mau lihat Kak Ale ini kan juga suka menulis ya? Ya, aku mau dong denger hasil dari tulisannya. Boleh, aku buka HP dulu ya. Iya boleh. Jadi sebenarnya aku suka baca sama suka nulis. Wow. Kalau ditanya hobi apa, aku bisa jawab nggak tahu. Semuanya soalnya ya. Tapi lately belakangan ini aku lagi suka baca buku sama lagi suka nulis. Okay. Karena there's a lot of things in our head kan. Gitu. Mungkin ini ya sedikit aja. Oke. There's one single young man I've always looked at, the man I adore between the moon and the stars, the rise and the shine. He didn't do anything, or maybe he did. I thought it was a coincidence, but at some point I thought it was our fate to meet in the past, present,
and future. Someday, maybe. And in some way, anything that happened about him, by him, and with him, or maybe he was the trigger or the reason, never became the thing. I could imagine that a single soul could give their quiet force of belonging that emerged in a quiet and countless way, guiding to the path I never thought I could be, into the best version of myself, and an access I will always ask and pray for. Keren sekali, ih suka deh. Dan biasanya kalau nulis gitu tuh inspirasinya dari mana sih Kak? Banyak, sebenarnya banyak. Cuman yang ini emang there's one person that really inspired me this year. Sebenarnya inspirednya kenapa? Karena aku nggak imagine kalau ternyata aku bisa jadi orang yang seperti ini. In konteks, aku tuh orangnya nggak sabaran. Jadi everything I wanna do itu in rush gitu. Aku pengen cepet gitu. Nggak sabaran lah pokoknya. Cuman with this person, aku bisa slow down my pace. Jadi aku benar-benar bisa belajar buat lebih sabar, lebih tenang, calm gitu. Terus there's a lot of things yang change my mind, change the way I see something, the perspective aku ngeliat ke orang itu ya lewat dia gitu. Orang ini bener-bener inspiring banget. Dia tuh nggak punya, orang ini, person yang jadi inspire aku ini nggak langsung kayak ngasih kata-kata bijak atau gimana, but the way this person act itu bener-bener kayak, oh ternyata, mau ya. Ternyata kita tuh bisa belajar dari bagaimana seseorang itu memberikan apa yang nyata dari apa yang mereka punya. Kalau untuk tokoh atau sosok yang menjadi role model Kak Alit ini siapa sih dan Sabar. kenapa? Sabar. Ini kok enak banget ya? Iya dong. Siapa dulu? Mau dong, boleh nggak? Nih, boleh dong. Kalau bawa pulang nggak apa-apa ya. Ntar aku beliin lagi. Tadi tokoh ya. Kalau tokoh I don't have any specific, tapi mungkin bunda aku ya. Karena bundaku is the strongest woman I ever known. Jadi aku yang kayak, ya kayaknya bunda aku sih. Kalau peran keluarga itu gimana Kak? Maksudnya yang kan pasti selalu mendukung dan itu tuh menurut Kak Alit tuh seberapa penting peran keluarga menurut Kak Alit? Penting banget, karena aku sebagai anak ya, aku bicara sebagai anak. Ya. Sebagai anak kalau misalkan kita nggak punya sesuatu yang terlalu kuat, yang emang, aku kadang kan suka nggak percaya diri. Jadi peran orang tua tuh sama peran keluarga tuh penting, karena gimana pun juga they give support mentally. Kita yang punya support untuk diri kita secara kepala, secara logika, tapi secara hati kita juga perlu disupport. Itu lewat apa? Lewat the warmth from the family gitu. Kalau menurut aku, jadi sepenting itu seorang keluarga itu bisa support keluarganya yang lain. Oke, berarti memang segitu pentingnya ya support keluarga. Terus pernah nggak sih Kak Alit tuh kayak merasa sendiri atau merasa nggak ada yang peduli gitu? Alhamdulillahnya belum. Jangan Semoga ya, jangan Semoga dong. Jangan. Terus nih, kegiatan apa yang biasanya kalian lakuin kalau misalnya lagi jenuh dengan banyaknya kegiatan nih ya, kayak kegiatan kampus atau kegiatan luar kampus dan pengen rehat sejenak, biasanya kalian tuh ngelakuin hal apa? Tidur, karena kita perlu tidur yang cukup. Sebagai manusia kita perlu tidur. Tapi aku suka ini. Kamu suka nonton F1 nggak sih? Enggak. Aku suka nonton F1. Iya, kenapa kok bisa suka Jadi aku tuh tahun lalu gara-gara keseringan ngelihat berita-berita soal F1, terus adik aku juga nonton F1 kan, jadi kayak seru banget ya gitu. Terus akhirnya mulai, tadinya emang agak jenuh kan kalau nonton drakor doang atau apa, kayak nunggunya lama banget gitu. Tapi kalau F1 kan emang dia udah punya jadwalnya sendiri, jadi kayak seru sih. Oke. Mm-mm. Dari tadi New hobby. Oke, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol dan sekarang aku mau ajak main games. Oke, boleh. Karena kalian udah pakai batik, aku mau ajak main games namanya botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Ya, ini games harus fokus ya. Oke, gimana? Jadi harus pegang sesuai sama instruksi aku. Oke. Tapi harus lihat aku ya. Jadi kan botak. Belum mulai udah ketawa. Takut. Enggak, botak, Botak, batuk, batuk, batik. batik.
batuk, Batuk. batik, Batik. batik kan? Harus fokus ya. Oke, lagi ya. Oke. Botak, Botak. batik, Batik. batuk, Batuk. botak. Batuk. Batuk. Bilang pelan-pelan. Ya enggak, ada kan biar fokus. Ya kalau Oke. pelan-pelan menang dong. Oke, pelan ya. Pelan dulu ya. Botak, Botak. batuk. Duh, Bat- pelan aja salah. Batuk. Oke. Batik, Batik. batuk, Batuk. botak, Botak. batik, Batik. batik, Batik. batik, Batik. batuk, botak, Botak. botak, Botak. botak, Botak. batuk, Batik. batuk, batuk, botak, Batuk. botak, Batak. batuk. Katanya pelan tadi. Yang pelan aja salah. Oke, aku ada pertanyaan nih. Apa sih tebak-tebakan ya? Oke, boleh. Sayur apa yang dingin? Sayur mayur. Salah. Aku nggak tahu. Apa dong? Sayur cold. Kan dingin ya. Sayur cold. Oke. Oke. Ah, Oke. Sekarang ada nggak? Aku ya. Apa ya? Apa? Aku nggak tahu lagi mau ngasih tebak-tebakan kamu apa. Oke, aku aja yang kasih ya. Mm-mm. Apa ya? Kenapa kalau main basket nggak boleh basah? Karena kalau kering, Enggak dong. nggak tahu. Karena kalau Yang- basah nggak kering. Nggak tahu. Kering. Apa sih? Apa Iya sih? bener kan, kalau main basket tuh harus kering. Bolanya kan harus kering. Ya kan bener. Kalau basah nggak bisa kering dong. Bener nggak salah bener. Iya kan? Ya. Iya dong. Jadi tuh gemes deh. Apalagi ya, aku ada tebak-tebakan lagi. Apa tuh? Hewan apa yang bisa jadi buah? Buaya. Salah. Pisang. Pisang Ikan nggak tuh? bener. Ikan. Oke. Pisang. Pisang. Terus apa lagi ya? Apa namanya? Margarin, mentega. Kalau terbang jadi apa? Butterfly. Akhirnya. Salah, sebel deh kalau udah ketebak gini. Dah, gini aja deh. Karena kita dari tadi udah ngobrol ya. Apa sih harapan Kak Ale untuk kedepannya, baik untuk diri sendiri ataupun untuk teman-teman juga? Oke. Harapan aku mungkin ya ke depannya untuk diri sendiri semoga tetap bisa menjadi diri aku yang sekarang dan terus berkembang jadi diri yang lebih baik. Dan untuk teman-teman aku, buat keluarga aku, keluarga kecil aku, keluarga mentorship aku, keluarga Duta ITERA 2023, keluarga aku yang sesungguhnya, semoga kalian selalu diberkati oleh kesehatan, kebahagiaan, dan semuanya lancar. Amin, amin. Dan terima kasih buat Kak Ale udah mau ngobrol-ngobrol, ngerumpi di Gen Z, ngerumpi. Tentunya rumpian kita tuh kan nggak rumpi biasa ya, tapi penuh edukasi. Dan terima kasih, tapi sebelum itu kita mau bikin velocity dulu. Boleh. Ih, seru banget. Siap ya. Yang ini. Oke. Siap? Siap sama nyanyi ya. Ya. Cara yang ngapus habis, jadi pengen nangis. Cintaku kelepek-kelepek sama dia, sayangku kelepek-kelepek sama dia. Yeay, terima kasih, sampai jumpa.